siapapun Kasat asal bukan Dudung. Diserukan untuk diboikot kepada seluruh umat Muslim, siapapun saja Kasat asal bukan Dudung gitu. ABD asal bukan Dudung. Yang wajar dan pantas untuk menjadi Kasat adalah siapapun asal bukan Dudung. Kapolda kita yang baru, Kapolda Metro, Dr. Fadli Imran, itu saja sudah setuju dan mendukung apa yang dilakukan Pangdam. Tadi Wagub sendiri, dia juga setuju. Karena ada banyak masalah dengan Bali Kowalnya. Jenderal Dudung ini kan banyak mengomentari soal-soal yang bukan tupoksinya itu. Karena memang ada kegelisahan pada publik tuh. Saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Kok bisa takut sama mereka ya? Mereka itu siapa? Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Apalagi kalau bukan Rocky Gerung ya. Jadi status itu yang ingin saya bela sebetulnya tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nah, emang dia ini siapa? Organisasi apa? Pemerintah itu jelas organisasinya, strukturnya sudah jelas. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua jalan itu adalah jalan warga negara. Yang jadi pertanyaan adalah, buat aku itu sesuatu yang luar biasa. Kelihatan gitu. Siapa itu AKR? Calon apa namanya, pilkada juga nggak ikutan, apa nggak ikutan, tapi di mana-mana ada gambarnya. Kedua, gambarnya seperti gejala izin, ya kan? Ada di mana-mana. Tidak bayar pajak, ya kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Dan ini kan beredar banyak di WhatsApp, coba. Yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa, turun aja, kita bikin lagi. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Jangan seenaknya sendiri. Kami nanti memohon lah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika diposo, ketika dibantai. Pak Dudung yang dulu. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Ada 4 masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi Kasat. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Coba, kita ini umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad sudah meninggal sampai tahun ini, kita masih karena kita itu imam yang patut diikuti, Nabi yang patut diikuti. Kenapa sekarang urusan baliho, anak buahnya atau umatnya nggak bisa mengikuti apa yang disebut oleh ulama itu? Berarti dia bukan ulama, itu nomor 1. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Organisasi apa? Pemerintah itu jelas organisasinya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka ya? Mereka itu siapa? Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Seolah-olah ada kontras antara Pancasila dan Islam itu, dan itu berbahaya sebetulnya tuh. Jadi saya membela untuk hidup setara di Republik ini. Ini jangan-jangan sebentar lagi dinobatkan namanya jadi Muhammad Rocky Gerung. Terima kasih ya hujatan-hujatan pada saya. Kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, lebih baik diam. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Sedangkan ayah dan ibu Letjen Dudung memberikan nama Abdurrahman, hamba yang penyayang. Sayangnya Dudung adalah sosok yang bermasalah. Pernyataan Panglima TNI itu sudah jelas. Ada hal-hal yang mengancam persatuan bangsa ini. Makanya Panglima mengumpulkan pasukannya dan juga menyatakan dengan tegas tentang misalnya untuk mempertahankan persatuan. Okay. Apa indikatornya? TNI itu, ya kan, dan juga Polri
itu punya segala perangkat yang dibangun oleh negara ini, oleh kita semua, untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan, kedaulatan, dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya meminjam istilah Jenderal Purnawirawan Profesor Hendro Priyono dalam pengantar buku, pembiaran gerakan intoleransi di Indonesia sangat berbahaya karena sifat dari gerakan intoleransi adalah terorisme. Ada analis yang tepat kalau kita ngambil model analis sebatang pohon. Pohon itu bisa subur kalau ada akarnya. Akarnya ini kan ideologi, sehingga dia bisa menumbuhkan buah, daun-daun, batang, ranting. Ini organisasi. Saya katakan, kalau Anda tidak setuju proses ini, lebih baik diam, itu lebih baik daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Daun-daun ini kan bisa kita jadikan model sebagai teroris. Jadi kalau teroris ini kita potong terus, capek kita. Dia akan patah tumbuh, hilang berganti. Kalau mau meniadakan teroris ini, akarnya dibuang, yaitu akar radikalisme. Pak Dudung mungkin terkenal dengan peristiwa penurunan baliho dari Habib Rizik Syihab. Menurunkan baliho Habib itu perintah saya. Itu perintah saya. Perusak sejarah TNI dengan mengomandani penurunan baliho Habib Rizik Syihab di Petamburan. Karena sudah nggak benar, karena dipasang di seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan saya sukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu, main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti ini. Jenderal Dudung menyatakan dengan dugaan ada tindak pidana ini adalah Tuhan bukan orang Arab. Radikalisme ini kan orang bosan. Yang jelas radikalisme itu orang yang suka kekerasan, suka ngamuk, ngomongnya jelek, menghina, nyakitin, menggerakkan orang, anarki. Ngambil dari kata radix yang berarti akar, Pak. Radikal di sini konotasinya adalah yang menyukai kekerasan, yang mentunggalan, anarki. Dan ini akar juga subur kalau tanahnya subur, akar subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabok agama. Menurut saya Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Silakan aja laporan nama sekarang. Ya, saya nggak tahu inilah dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang dikejar-kejar, yang mau diperiksa pondok pesantren, masjid-masjid. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam, itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Periksa OPM itu, yang diperiksa pondok pesantren. Jangan terus bernarasi yang membuat masyarakat, rakyat, umat Islam makin emosi. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan, harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita tindak. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meluncurkan buku yang berjudul DAR atau Dudung Abdurrahman Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi. Buku yang ditulis oleh Raili Sumitra ini di-launching di Ciputra World, Kuningan, Jakarta. Pada acara tersebut dihadiri oleh Jenderal Purnawirawan Profesor AM Hendro Priyono, Habib Lutfi, dan beberapa pejabat diantaranya Kasau, Marskal TNI Fajar Prasetyo, Kasal Laksamana Yudo Margono, Deputi 7 Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa, dan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Buku yang diluncurkan Kasat berisi tentang bagaimana upaya gerakan kelompok intoleran melakukan kegiatannya secara aktif di media sosial dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk merongrong persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang harus kita waspadai. Seperti yang tertera dalam buku yang di tangan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, tertulis bahwa kita saat ini mewaspadai tentang ideologi kelompok intoleran.
yaitu gerakan-gerakan yang mencoba merongrong Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 4 pilar kebangsaan yang harus kita jaga, kita pegang teguh agar Indonesia tidak goyah dan jatuh ke tangan para perusak persatuan dan kesatuan. Begitu juga dari Abah Lutfi, jangan beri peluang sejengkal pun kepada kelompok intoleran. Pada kesempatan pidato kebangsaannya, Kasat juga mengingatkan komitmen kesetiaan kepada bangsa dan negara yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk mewaspadai kelompok intoleransi, Kasat menginstruksikan kepada prajurit jajarannya tidak ragu-ragu dalam bertindak. Komitmen kita pada Merah Putih tidak boleh ditawar lagi. Indonesia terlahir sebagai sebuah negara dengan keniscayaan akan keberagaman dan perbedaan kita harus jaga. Dalam perbedaan itulah justru terletak kekuatan kita sebagai bangsa. Karena itu berkali-kali saya tegaskan tidak ada tempat gerakan intoleran, mau itu bertanggung agama, organisasi, kesukuan, atau jelas-jelas kelompok separatis yang baru-baru ini sudah menewaskan anggota saya 3 orang dari Angkatan Darat yang gugur di Papua. Pernah pada saat apel besar saya sampaikan bahwa perkembangan gerakan intoleran, radikalisme ini hitungannya sudah dingin, karena memang perkembangan itu melalui media sosial, melalui suatu kegiatan-kegiatan dan sebagainya, dan ini sesuai dengan praktik Kemhan bahwa ini sudah masuk ke seluruh elemen yang kita waspadai. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, kalian harus tahu di mana mereka, kegiatannya, di mana tempat-tempatnya, sehingga saatnya nanti kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Menurut penulis buku Raili Sumitra, mengatakan awal mula dirinya menulis buku didasari atas keinginannya melihat komitmen dan ketegasan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terhadap kelompok intoleran. Penulisan buku ini ia selesaikan dalam waktu 9 bulan. Bahwa di isi buku ini kita capture beberapa tulisan, ada 6 tulisan. Pertama kita soal sosok beliau Pak Dudung, yang kedua soal intoleransi, yang ketiga soal operasi psikologi itu, yang keempat soal kita masukin sisipin sebentar soal militer, setelah itu soal apa mereka melihat Pak Dudung. Jadi figur-figur Pak Dudung.